Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan belajar matematika bersama dengan saya Husnul Khotimah, guru MTS Negeri 3 Jember. Hari ini kita akan mempelajari tentang himpunan. Apakah himpunan itu, bagaimana himpunan, dan sebagainya. Agar lebih jelas, mari kita kupas satu persatu. Tetapi sebelumnya, kita ikuti dulu petunjuk belajar untuk hari ini. Yang pertama, kalian harus menyimak materi ini sampai habis. Kemudian, kalian membuat catatan atau meringkas materi yang sudah disampaikan dan mengerjakan tugas yang sesuai dengan petunjuk yang diberikan. Selanjutnya, kompetensi yang ingin kita capai pada pembelajaran himpunan kali ini adalah kalian diharapkan dapat menyatakan masalah sehari-hari dalam bentuk himpunan dan dapat mendata anggotanya. Kalian dapat menyebutkan mana yang termasuk anggota himpunan dan mana yang merupakan bukan anggota himpunan. Kemudian diharapkan kalian dapat menyajikan himpunan dengan cara menyebutkan anggotanya, atau dengan menuliskan sifat yang dimiliki, atau dengan notasi pembentuk. Selain itu, kalian diharapkan dapat menyatakan apa itu himpunan kosong dan apa itu himpunan semesta. Mari kita kupas satu persatu dulu. Pada materi yang pertama, materi pertama ini adalah tentang pengertian himpunan. Apakah himpunan? Himpunan adalah kumpulan benda-benda yang dapat didefinisikan atau diberi batasan yang jelas. Agar lebih jelas, coba perhatikan gambar ini. Seandainya ada pertanyaan, sebutkan kumpulan makanan yang terbuat dari bahan baku kedelai. Apakah kalian setuju dengan apa yang ditampilkan di gambar ini? Atau perhatikan gambar kedua ini. Jika ada pertanyaan, sebutkan kumpulan makanan enak. Apakah pasti jawabannya sama? Maksudnya guru misalnya kalau ditanya sebutkan kumpulan makanan enak, si A, si B, si C, apakah semuanya akan menjawab sama? Ternyata dari gambar satu merupakan himpunan. Kenapa? Karena dapat disebutkan dengan jelas anggotanya. Kita perhatikan, ini termasuk himpunan. Kenapa? Karena kalau ditanyakan kumpulan makanan yang terbuat dari bahan baku kedelai, maka jawabannya pasti semuanya setuju. Jika menjawab kecap, susu kedelai, tahu atau tempe, pasti semuanya pasti setuju kalau makanan yang terbuat dari bahan baku kedelai ini adalah kecap, susu kedelai, tahu ataupun tempe. Untuk contoh gambar 2 merupakan bukan himpunan. Kenapa? Karena tidak dapat disebutkan dengan jelas anggotanya. Kita lihat, apakah ini termasuk kumpulan makanan enak? Tidak bisa, karena batasannya tidak jelas. Makanan yang enak menurut satu orang mungkin gurami itu enak, tapi menurut orang lain mungkin merasa tidak enak. Atau sebaliknya, yang ini merasa tidak enak, kepiting asam manis kepiting ini tidak enak, tapi ada yang menyebutkan yang enak. Jadi kalau jawabannya tidak sama atau kita simpulkan batasannya tidak jelas, maka ini tidak bisa disebut sebagai himpunan. Jadi kumpulan makanan enak itu bukan merupakan himpunan. Selanjutnya kita masuk ke materi 2. Materi 2, ada apa di materi 2? Nah, di materi kedua ini kalian diberitahukan menyajikan suatu himpunan.
Himpunan itu dapat disajikan dengan 3 cara. Yang pertama, dengan kata-kata atau sifat keanggotaannya. Misalnya, himpunan P adalah bilangan prima yang kurang dari 11. Ini menunjukkan sifat keanggotaannya dengan kata-kata. Atau dengan yang kedua, misalnya dengan cara mendaftar anggotanya. Jadi kalau dengan sifat keanggotanya bilangan prima kurang dari 11, kalau di daftar anggotanya maka P itu adalah 2, 3, 5, 7. Atau dengan notasi pembentuk himpunan. Di sini anggota himpunan P adalah X, yang mana X adalah bilangan prima kurang dari 11, atau boleh ditulis X, yang mana X adalah kurang dari 11. Maaf, ini kurang dari 11, yang mana X itu adalah bilangan prima. Selanjutnya, himpunan semesta. Himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua anggota himpunan yang dibicarakan. Himpunan semesta boleh disebut juga dengan semesta pembicaraan. Lambang dari himpunan semesta adalah S. Agar lebih jelas, misalnya ini saya beri contoh himpunan semesta. Misalnya ada himpunan C yang mana anggotanya adalah 3, 5, 7. Himpunan yang dapat memuat semua anggota himpunan C, jadi 3, 5, 7 ini semesta pembicaraannya boleh kita sebut bilangan ganjil, boleh kita sebut bilangan prima, atau boleh kita sebut bilangan asli. Jadi bilangan ganjil, bilangan prima, atau bilangan asli merupakan himpunan semesta dari himpunan C. Selanjutnya adalah himpunan kosong. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak mempunyai anggota. Lambangnya kurung kurawal 2, jalannya tidak ada apa-apa, atau seperti ini. Apakah ada himpunan kosong? Ada. Contohnya, nama hari dalam 1 minggu yang berawalan huruf N. Apakah ada? Tidak ada. Jadi himpunan nama hari dalam 1 minggu merupakan contoh himpunan kosong. Atau misalnya bilangan ganjil yang habis dibagi 2. Tidak ada. Bilangan ganjil mesti tidak habis dibagi 2. Jadi himpunan bilangan ganjil merupakan himpunan kosong. Selanjutnya membahas tentang banyaknya anggota himpunan. Banyaknya anggota himpunan dituliskan dengan N dalam kurung A tutup kurung. Jadi kalau ada lambang seperti ini adalah lambang banyaknya anggota himpunan. Contoh, misalnya ada himpunan A. A itu adalah himpunan warna lampu lalu lintas. Anggotanya siapa saja? Merah, kuning, hijau. Berarti banyaknya anggota A adalah ada 3. Sekian dulu, kita bersambung ke himpunan bagian 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.